はい、皆さん、こんにちは。今回ですね, Tadai Yanju Ika atau bab 41 di sini menerangkan tentang agemas, moraimas, sama kuremas. Akan tetapi di dalam penggunaan ketiga predikat itu memiliki atau ada tingkatan sosial, kayak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ataupun ke sesama misalkan. Jadi kalau ada agemas, moraimas, dan kuremas ini ada untuk ke sesama, ya, ada untuk ke atas, ada untuk ke bawah, seperti itu. Di sini ada kalau agemasnya kita kasih ke seorang atasan atau ke sacho, kalian boleh menggunakan sasi agemas. Contoh, watashi wa sacho ni presento o sasi agemas. Lanjut, di sini ada agemas. Agemas ini karena datar ya, begitu. Jadi kalian bisa kasih ke teman kalian. Contohnya watashi wa tomodachi ni presento o agemas. Ya, lulus. Kemudian di sini ada juga yarimas. Ini bisa kalian pakai untuk ke bawah. Contohnya watashi wa kodomo ni omocha o yarimas. Saya memberikan mainan kepada anak. Lanjut, ada moraimas, sama juga kita gunakan moraimas ini ke ada yang atas, ada ke datar, ada yang ke bawah. Kalau ke atas otomatis taraf sosialnya makin tinggi. Yang datar ini ke sesama atau ke teman, yang ke bawah masih ke anak. Contohnya di sini ada watashi wa bucho ni toke o itadakimashita. Saya telah menerima jam dari bucho. Atau yang moraimas, yang datar, watashi wa tomodachi ni presento o moraimashita. Saya telah menerima hadiah dari teman. Ataupun untuk ke bawahnya, watashi wa kodomo ni presento o moraimashita. Saya telah menerima hadiah dari anak. Lanjut ke bahasan yang ketiga, ada kuremas. Jadi kuremas ini masih sama digunakan, ada yang ke atas, ada yang ke tengah, sama ada yang ke bawah. Ya, kalau untuk yang ke atas digunakan yaitu kudasaimasu. Contoh, bucho wa watashi ni presento o kudasaimasu. Bucho telah memberikan hadiah kepada saya. Lanjut yang kedua, kuremas, yaitu datar saja. Ya. Tomodachi wa watashi ni presento o kuremas. Teman telah memberikan hadiah kepada saya. Lanjut ke bawah juga sama memakai kuremas. Kodomo wa watashi ni presento o kuremas. Anak telah memberikan hadiah kepada saya. Semoga dapat dipahami? Ya. Silakan bikin contoh dari bahasan-bahasan yang tadi. Semoga dapat dipahami. Bahasan berikutnya dari bab 41 yaitu masih sama, yaitu tentang agemas memberi, moraimas menerima, kuremas memberi kepada saya. Hanya di kali ini ada bentuk halus, yaitu memberikan, menerima, atau memberi kepada saya berupa perlakuan. Karena bahasan sebelumnya adalah sebuah objek, biasanya benda. Jadi memberi benda, menerima benda, ataupun memberi kepada saya tentang benda. Kali ini akan membahas tentang memberikan suatu perlakuan, akan tetapi menggunakan bentuk halus ataupun yang tahapan tadi ya. Ada yang ke atas, ada yang setengah, ada yang ke bawah. Contohnya di sini ada, misalkan watashi wa bucho ni sashin o misete sasi agemashita. Ini sama dengan misete agemas. Akan tetapi karena ini dikasihkan kepada buco, jadi bahasanya pakai sasi agemashita.
Bisa diartikan masih memberi ataupun saya memperlihatkan foto kepada Buco. Di kalimat yang kedua yaitu ada watashi wa tomodachi ni shanshin o misete agemashita. Jadi yang atas sama yang bawah itu sebenarnya sama, satu kata akan tetapi mempunyai keterangan orang yang berbeda. Kalau di kalimat yang pertama ada Buco di sini, yaitu tingkatnya ke atas, makanya pakai sashi agemas. Kalau yang kedua di sini karena ke teman, makanya masih misete agemas. Terus ada yang ketiga, watashi wa kodomo ni shanshin o misete yarimashita. Karena ke bawah jadi boleh pakai yarimashita. Artinya yarimashita di sini tetap memberi, akan tetapi diberikan kepada orang yang lebih bawah daripada kita. Lanjut. Yang kedua ada moraimas, ini juga sama, yaitu moraimas yang digunakan ke tahapan, ada ke atas, ada ke tengah, ada ke bawah. Akan tetapi pada bahasan kali ini bukan benda yang dikasih, akan tetapi perlakuan ataupun kata kerja. Contoh di sini ada watashi wa kacho no okusang ni ryori o sukute itadakimashita. Itadakimashita ini sama dengan moraimas, akan tetapi mempunyai keterangan kacho ataupun orang yang kita hormati ke atas, makanya moraimasnya berubah menjadi itadakimashita. Dilanjut, ada contoh di bawah ini, watashi wa tomodachi ni hon o kaste moraimashita. Saya menerima atau dipinjamkan buku oleh teman. Jadi moraimas ini boleh dipakai ke tengah ataupun nanti ke bawah. Jadi nggak berubah. Oke. Lanjut ke bahasan yang ketiga, ada kuremas. Kuremas juga masih sama, artinya memberikan kepada saya, akan tetapi sama dibedakan, yaitu tahap pemberiannya. Ada yang ke atas, ada yang ke tengah, ada yang ke bawah. Kuremas. Kalau yang ke atas berubah menjadi kudasaimasu. Akan tetapi pada bahasan kali ini yaitu masih tentang memberi perlakuan. Contoh kalimat yang pertama di sini ada kacho no okusang wa watashi ni ryori o sukute kudasaimashita. Istrinya bos ya membuatkan masakan kepada saya. Membuatkan masakan kepada saya. Kalau di sini bisa diganti dong dengan sukute kuremashita. Akan tetapi karena memiliki subjek bos, makanya karena ke atas dipakai kudasaimashita, bukan lagi moraimas atau kuremas. Lanjut, ada di sini kalimat yang kedua, tomodachi wa watashi ni hon o kaste kuremashita. Kalau ini biasa saja pakai kuremas ya, perlakuan pakai kuremas. Kenapa? Karena memiliki subjek tomodachi, orang yang sama dengan kita. Ya, makanya boleh pakai kuremas, ataupun yang di bawah kita boleh pakai kuremas. Semoga dapat dipahami. Silahkan bikin contoh dari masing-masing kalimat yang sudah saya jelaskan. Bahasan berikutnya ada te itadakemasen ka. Mempunyai arti dalam bahasa Indonesia, dapatkah kiranya? Atau ini bentuk halus dari te kudasaimasen ka, yang di bab sebelumnya pernah dibahas, yaitu meminta dengan cara halus. Betul. Siapa itu yang sebelah itu? Oh iya, bagus. Oke. Te itadakemasen ka itu bentuk halus dari te kudasaimasen ka. Bisa di sini contohnya ada. Ada contoh ya. Silakan kalian bikin saja contoh di rumah ya mengenai te itadakemasen ka. Karena te itadakimasen ka ini lebih halus daripada te kudasaimasen ka. Di bab sebelumnya kita pernah membahas te kudasaimasen ka. Semua dapat memahami. Kalau tidak paham, boleh nanya langsung ke sini. Di sini nomor WA ini ya. Oke. Matai masuk.